Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Sofa. Today, here I will discuss about English morphology. What is English morphology? English morphology itu adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur dan bentuk kata dalam bahasa Inggris, termasuk bagaimana kata dibentuk dari unit-unit terkecil yang memiliki makna, yang disebut dia ada morfem dan lain sebagainya. So, next, definisi of morphology. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur internal kata dan bagaimana kata dibentuk dari bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut morfem. So, next, unsur-unsur utama dalam morphology. So, the first, pertama, itu ada morfem, teman-teman. So, what is morfem? What is the meaning of morfem? Morfem adalah unit terkecil yang memiliki makna dan fungsi gramatikal. So, dan morfem juga dibagi menjadi dua. Ada free morfem dan bound morfem. So, for free morfem itu dia dibagi menjadi dua. Ada open class dan ada closed class. Jadi open class itu adalah kelas kata yang bisa berubah seiring berkembangnya zaman. Sedangkan closed class dia tidak akan berubah sampai kapanpun. So that's the meaning of free morphem. The second, bound morphem. So bound morphem ini dia, kalau free tadi dia morfem yang bebas, sedangkan bound morfem ini morfem yang terikat. Dia ada tiga. Ada derivational, ada inflectional, dan ada contractable. So, what is the meaning derivational? Derivational adalah proses pembentukan kata baru dengan menambahkan imbuhan dalam kurung affix yang mengubah kelas kata atau makna dasar. Example, happy jadi happiness. Jadi prefixnya itu dia an-nya. So, contoh kedua kayak teacher, teach jadi teacher. Nah, so itu derivational. Lalu kemudian infleksional. What is infleksional? Infleksional imbuhan yang tidak mengubah kelas kata. Dia hanya menambah nuansa gramatikal saja. Seperti aspek waktu, bentuk pasif aktifnya. Jadi contohnya dia kayak walk ditambah ed jadi walked. Nah, jadi cat ditambah s jadi cats. Dia plural. Sedangkan yang walk tadi jadi fast tense. Nah, lalu ada fast, jadi dia bisa jadi faster. Dia konveratif. Nah,
And then yang ketiga tadi ada contractable. Contractable itu kontraksi atau bentuk singkatan kata dalam tuturan lisan. Biasanya terjadi dalam keseharian kita, teman-teman. Jadi example contohnya kayak he is nice. He is nice itu dia berubah menjadi he's nice. Ada contoh lagi, she is going. Jadi she's going. Nah, itu contractable. Oke, kita next ke unsur selanjutnya, itu ada allomorph. Jadi allomorph adalah variasi bentuk dari satu morfem yang muncul karena konteks fonologi. Fonologi itu suara, morfologis atau gramatikal tertentu, tetapi masih memiliki makna yang sama. Jadi contohnya kayak cat, rumus S, cat, the cats, jadi dog, jadi dogs, jadi bus, jadi buses. Nah, itu dia allomorph. So, kita beralih ke unsur selanjutnya. Dia ada affixations. Jadi affixation adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan. Nah, ke kata dasar. Jadi proses ini sangat umum dia dalam banyak bahasa termasuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Contoh-contoh affix itu misal dalam bahasa Inggris. Prefixnya, jadi disagree. Jadi kata dis plus agree. Nah, lalu kemudian ada infalsible. Ada im plus falsible. Nah, sufiknya dia heaviness, heavy plus ness. Lalu quickly, ada quick plus li, kata li. Contoh apik dalam bahasa Indonesia kayak menulis itu dia me plus tulis, berjalan, ber plus jalan. Nah, sufiknya itu yang tadi prefixnya. Nah, sufiknya dia makan, makanan itu ada makan plus akhiran an. Mainkan, main plus akhiran kan. Nah, itu dia teman-teman. Lalu kita beralih ke unsur berikutnya, yaitu word formation process. Jenis-jenis word formation ini ada 10, tetapi saya akan membahas 5 saja. Nanti teman-teman bisa sharing lebih lanjut. Yang pertama itu adalah effication atau efikasi, yaitu menambahkan afiks atau imbuhan pada kata dasar. Contoh heavy, kita tambah an-nya jadi unheavy. Nah, jadi itu yang untuk effication. Untuk yang compounding atau pemajemukan, dia menggabungkan 2 atau lebih kata bebas menjadi satu kata baru. Contoh toothbrush, jadi toothbrush. Nah, lalu yang ketiga itu ada
reduplication. Jadi pengulangan. Jadi mengulang sebagian atau seluruh kata. Contoh bye-bye. Nah, pengulangan dari bye biasanya untuk anak-anak. Terus yang keempat ada compression, yaitu konversi kategori yang berubah. Kata berpindah kelas tanpa perubahan bentuk. Contoh email, kata noun, to email kata verb. Nah, jadi yang kelima ada clipping, pemotongan. Pemendekatan kata yang lebih panjang biasanya. Jadi contohnya kata yang lebih panjang itu dipersingkat. Jadi telepon jadi phone. Nah, itu dia teman-teman. So, kita beralih ke unsur terakhir. Ada example of word analysis. Jadi example word analysis of unhappiness. The first word, number 2, second word phonemic breakdown. Terus ada morpheme types, morpheme types, word formation process, meaning. Nah, ada 5. So, saya akan menjabarkan satu persatu. Contoh, kita ambil contoh dari kata unhappiness. Jadi, example for word analysis of unhappiness, itu yang pertama untuk word tadi ada unhappiness. Jadi untuk morphemic breakdown itu ada un plus happy plus ness. Awalan un, imbuhan happy, and akhiran ness. So number 3, morpheme types. Ada an, dia sebagai derivational prefix, ya, an sebagai derivational. Lalu kemudian heavy, prefixnya adalah heavy untuk root, akar. Sedangkan ness itu adalah derivational. Lalu kemudian ada word formations process. Jadi dia contohnya affixation tadi teman-teman. Lalu kemudian yang terakhir itu adalah meaning. Meaning the state of not being happy. That's all for me. Thanks, and I'm sorry if I have false, and thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.